ada dua kebohongan yang didapat berdasarkan hasil pemeriksaan ahli poligraf. Yang pertama, tentang browsing CCTV kolam renang. Hasil pemeriksaan ahli poligraf menyatakan bahwa jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh ahli poligraf itu menunjukkan bahwa subjek yang diperiksa atau tersangka itu berbohong. Kalau kita lihat dari segi positif tentu dia dilengkapi tidak, sehingga aman nggak ini. Tapi bisa juga orang menafsirkan negatif, itu tergantung dari mana sudut pandangnya. Ya itu serah mereka aja. Misteri kepulangan Dante, putra Angger Dimas dan Tamara Tiasmara nyatanya masih menggulirkan tanya di benak masyarakat. Bagaimana tidak, sejak ditetapkan sebagai tersangka pada 9 Februari silam, kejelasan nasib tersangka YA masih menjadi teka-teki yang belum juga terpecahkan. Padahal berbagai macam upaya telah dilakukan para penyidik untuk mencari jawaban pasti di tengah pekatnya awan hitam yang mengiringi kasus tersebut. Walau begitu, proses penyelidikan polisi atas aksi keji yang merenggut nyawa anak 6 tahun itu masih terus berjalan. Dan saat ini, titik terang seakan telah berada di genggaman tangan penyidik. Ya, pada tanggal 18 Maret 2024 kemarin, pihak Polda Metro Jaya telah menguak fakta baru yang didapatkan dari hasil uji poligraf, di mana tersangka YA telah dinyatakan melakukan 2 kebohongan. Lantas, apa saja kebohongan yang dilakukan tersangka YA untuk menutupi aksi di luar nalarnya itu? Perkembangan penyidikan kasus meninggalnya seorang anak laki-laki di sebuah kolam renang. Penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka yang dilakukan oleh ahli poligraf beberapa waktu yang lalu. Hasilnya sudah keluar, ada 2 kebohongan yang didapat berdasarkan hasil pemeriksaan ahli poligraf. Yang pertama, tentang browsing CCTV kolam renang. Hasil pemeriksaan ahli poligraf menyatakan bahwa jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh ahli poligraf itu menunjukkan bahwa subjek yang diperiksa atau tersangka itu berbohong. Kalau kita lihat dari segi positif tentu dia dilengkapi tidak, sehingga aman nggak ini. Tapi bisa juga orang menafsirkan negatif, itu tergantung dari mana sudut pandangnya. Berarti tidak adanya unsur kesengajaan ya Bang ya? Ya, kita nanti akan lihat di persidangan ya terkait itu. Kalau kita lihat prosesnya ini kan kita bisa lihat mens reanya bahwa tidak ada niat 338 maupun 340 ya. Ya itu serah mereka aja. Kemudian hal yang kedua yang ditemukan berbohong adalah tentang pertanyaan terkait kekerasan fisik terhadap saudari Tamara. Hampir 2 tahun pacaran ya Mbak ya? Selama 2 tahun mengalami kekerasan. Kabarnya kakak mengalami kekerasan. Pokoknya semua pacaran sama 2 tahun aku seperti apa, semua udah aku sampaikan ke penyidik. Katanya sih ada ya, katanya sih ada. Katanya seperti ini bukan kata Tamara aja, mungkin satu keluarga juga kan mengejutkan juga. Kita nggak ada yang nyangka itu yang bakal terjadi, dan dia orangnya juga kita nggak akan nyangka gitu. Pasti emosi, pasti awal ngelihat manusia pasti emosi banget. Kalau ngelihat memang benar nanti motifnya emang dia sampai
12 kali dicelupin itu pasti emosi. Nggak nyangka sedih. Tapi karena kan Minta seadil-adilnya. Pokoknya tersangka itu minta hukuman seberat-beratnya. Saya minta itu aja. Ya harapannya pelaku dihukum seberat-beratnya sesuai undang-undang yang berlaku di negara kita ini. Melengkapi berkas, setelah berkas dilengkapi oleh penyidik melakukan pengiriman berkas ke kejaksaan, ya, ke jaksa penuntut umum. Nah, saat ini tahapannya adalah masih pemenuhan kelengkapan berkas perkara. Nanti setelah penyidik merasa cukup, kemudian melimpahkan berkas perkara ke kejaksaan, kemudian rekan-rekan jaksa penuntut umum melakukan penelitian berkas. Jika ada kekurangan berkas, dikembalikan penyidik, ada petunjuknya, apa yang mau dilengkapi, dan penyidik melengkapi, mengirimkan lagi, atau tadi kalau tidak sudah dinyatakan sudah lengkap, langsung dinyatakan lengkap P21, baru penyidik melakukan pelimpahan tersangka dan barang bukti. Oh, setuju. Begini, yang saya harus tegaskan ini 340 yang sekarang harus kita kawal. Gitu. Jangan sampai cuma kena 359 dan kena cuma 76C gitu ya. 338 ya jangan juga 340 sih kalau bisa kita kawalnya. Selamat, mana kameranya? Menurutmu musik itu halal atau haram? Wah, gue susah tuh jawabnya tuh. Coba. Serius? Bisa, coba. Oh, ada yang bisa. Bisa. Masa nggak mau dicoba? Coba dong. Menangis, tapi ku terima semua keputusan yang telah kau buat. Satu yang harus kau tahu. Tolong di stop. Di stop dong mas, tolong. Jangan. Aduh ya Allah. Mas tolong mas, stop mas. Panas. Panas. Kehadiran fakta baru yang luar biasa mencengangkan itu seolah memberikan angin kepada klaim pihak Angger Dimas yang mencurigai adanya kejadian tidak beres selama proses rekonstruksi diselenggarakan. Seperti diketahui, pada tanggal 28 Februari 2024 lalu, tim penyidik telah menggelar rekonstruksi kasus di tempat kejadian perkara. Dalam kesempatan itu, tercatat ada 115 adegan yang diperagakan oleh sang tersangka, di mana 102 diantaranya dilakukan di kolam tempat Dante kehilangan nyawanya. Proses reka ulang tersebut pun turut dihadiri pula oleh kedua orang tua mendiang Dante. Mirisnya, berbeda dengan Tamara yang dapat menyaksikannya dari dekat, ayah Dante, yakni Angger Dimas, harus rela menyaksikan proses ini di tempat yang khusus disediakan untuknya. Hal ini tentunya membuat Angger Dimas belum dapat bertatap muka langsung dengan YA. Mirisnya lagi, rekonstruksi kasus Dante justru melahirkan perasaan ganjil di hati sang musisi, karena baginya terdapat beberapa perbedaan dari apa yang sebelumnya dilaporkan. Pihaknya pun bahkan berani menyebut proses reka ulang itu seakan lebih lembut dari kejadian yang sebenarnya terjadi. Lantas, seperti apa reaksi pihak Polda Metro Jaya terhadap klaim dari pihak Angger? Serta bagaimana pula ayah Angger Dimas menanggapi perasaan ganjil yang mengusik jiwa sang anak? Kalau saya emang nggak melihat langsung, tapi kalau Angger tuh sampai ngomongnya ya berat ya suaranya, dia nggak biasa seperti itu. Dia bilang ya banyak kejanggalan kok, yang di rekon itu kok soft semua gitu. Nah saya bilang, maksud kamu gimana? Nggak sesuai dengan ya. Tapi kamu udah lihat bener? Udah ya. Karena aku lihat aku di atas, aku nggak boleh gabung katanya. Kan dipisah katanya Angger di atas. Ya, tadi saya ngelihat dari tempat yang berbeda. Mau disiapkan di atas.
kita lihat ke depannya aja gimana ya. Makanya Angger marahnya begitu lihat ada kemarin ada di ada di Kul, itu Angger sangat marah. Pulang langsung ya, wah udah kalau ayah tadi ada ya. Mungkin saya loncat duluan. Udah ya mohon maaf ya, saya ya emosi lah. Cucu saya ya. Orang yang paling saya sayang, arti saya bangga-banggain itu sampai saya bilang mudah-mudahan kamu ayah bisa ngelihat kamu sampai sukses, jangan sampai ayah meninggal dulu. Saya sampai ngomong gitu loh. Tapi Allah punya rencana lain, makanya saya bilang sama Angger selalu biar kita besarkan hati. Nah, kembali lagi gini. Kalau orang yang merasa kehilangan, dia nggak akan bisa menyembunyikan walaupun ini ketawa-ketawa ya kayak saya, mohon maaf ya. Saya kan hancur banget ini. Saya nggak akan bisa nyembunyikan dan saya akan bicara apa adanya bahwa saya kecewa. Apalagi lihat kemarin yang katanya Angger, saya nggak lihat langsung ya, tapi Angger menggambarkan ya udah kacau ya. Kenapa? Rekonstruksi kok soft, nggak seperti yang ada di TV awal disebarin. Apalagi ada ya, ada katanya ada di Kul. Nanti saya cek ya kepastian itu. Yang jelas reka ulang atau rekonstruksi adalah pembangunan kembali atau mengumpulkan kembali atau kegiatan dilakukan untuk digambarkan ulang peristiwa yang terjadi. Mana ada 49 adegan ya. Dari 49 itu ada dibagi-bagi lagi. Itu menggambarkan peristiwa dari mulai persiapan berenang, kemudian di perjalanan hingga peristiwa di kolam renang. Nanti terus didalami, dikumpulkan bukti-bukti ini oleh penyidik untuk kelengkapan berkas perkara. Kalau di BAP Angger kan nggak pernah cerita tentang kejadian karena memang nggak di dia ya. Tapi kalau ngelihat versi dari cerita-cerita yang ada tuh kan setelah ketangkepnya itu kan mulai beredar itu video-video itu. Nah, yang beredar itu kan juga ya boleh dikatakan arah kesananya tuh ada kan kekerasan kelihatan. Tapi setelah masuk rekon kok beda gitu loh. Nah, itu yang bagian itu yang terakhir saya juga kaget itu. Tiba-tiba muncul. Saya bilang, "Ger, apa yang dimaksud kamu itu ya? Kok yang direkon sama teman-teman dari kepolisian, apalagi waktu itu kan juga dikawal katanya ada pihak kejaksaan supaya nanti nggak 2 kali kerja kalau udah P19 kan. Tapi itu kok soft sekali ya, nggak ada ininya. Nggak bisa pakai kata-kata saya serius. Saya nggak tahu, saya paling mengenaskan itu pas anak saya ditembak. Ya sudah sesuai dengan tahapan yang ada di CCTV. Ya tidak ada itu yang dilangkahi. Itu dikonfirmasi, artinya mencocokkan dari CCTV kemudian dilakukan cocok nggak? Ya peristiwa kejadian inilah saya sangat terpukul lah. Pengen istilahnya tuh melampiaskan tapi ya ini kan ada jalur hukum, makanya saya hargai teman-teman, saya apresiasi lah petugas kepolisian dan jajarannya lah pokoknya. Nah, ya ini menjadi fokus penyidik ya, mohon waktu penyidik masih bekerja. Ya kita ntar akan melihat bagaimana polisi dan para penyidik menyelesaikan lah. Kita tidak bisa mendorong polisi sudah bekerja secara profesional. Udah itu aja yang bisa jawab. Terlepas dari kekecewaan mendalam pihak Angger serta kelanjutan nasib tersangka YA, kepulangan Dante nyatanya masih meninggalkan luka yang cukup dalam bagi Tamara Tiasmara. Terlebih lagi, sosok mendiang Dante tak pernah gagal memberikan warna tersendiri bagi Tamara di momen bulan suci Ramadan seperti saat ini. Pasalnya, Dante selalu menjadi sosok pemimpin doa setiap momen buka puasa tiba. Bukan hanya itu, pada tahun 2024 ini seharusnya menjadi pengalaman perdana bagi Dante untuk ikut menjalani ibadah puasa. Celakanya, sejak meninggalnya sang anak di bulan Januari lalu, nama Tamara justru menjadi sasaran caci maki dan hujatan warganet. Usai aksi yang dilakukannya selalu dianggap aneh. Mulai dari keputusannya untuk membuka donasi untuk Palestina hingga senyuman indah yang menghiasi wajahnya di acara tahlilan 7 hari sang anak.
Yang terbaru, Tamara juga kebanjiran komentar pedas karena tertangkap kamera tengah berkaraoke ria bersama para sahabat. Padahal hari itu bertepatan dengan 40 hari meninggalnya Dante. Lantas seperti apa curahan hati Tamara melihat banyaknya cibiran yang mengikuti kemanapun ia pergi? Serta bagaimanakah pula klarifikasi Tamara Tiasmara tentang aksi karaoke-nya di 40 hari meninggalnya Dante? Baru nih semalam aku keluar rumah, kan tadinya kan belum keluar rumah ya, keluar rumah cuma ke Polda doang kalau ada pemeriksaan atau ada keperluan apa yang untuk kasus ini, itu aku baru keluar. Nah semalam kan udah 40 hari nih, semalam baru temanku kayak ngajak makan di luar gitu. Coba deh makan keluar, jangan di rumah terus, katanya kasihan Dante juga kayaknya sedih deh kalau mamanya tiap hari cuma di rumah. Terus kata Pak Ustadz juga kemarin, jangan diratapi terus, kasihan katanya gitu. Jadi ya mau nggak mau harus belajar. Terus malam coba keluar kayak nyari hiburan lah gitu, biar seneng apa gimana gitu aja sih. Tapi pas nyampe rumah juga sama-sama lagi, apa-apa sih aku kayak gimana ya, viral lagi juga kayaknya apapun yang aku lakuin salah gitu. Jadi semalam tuh kan tempat makan itu sebenarnya, dan kebetulan temanku ada acara. Terus aku dipaksa-paksa, ayo sini ini maju dikit. Aku bilang, aduh ntar netizen lihat nih aku gitu. Terus katanya, gak usah peduli gitu. Yang penting kan gimana ya, cuma aku yang tahu doa aku apa gitu. Terus apa yang aku lakuin tuh aku yang tahu. Jadi kayak ya udahlah terserah mau viral mau gimana, aku nggak peduli lah gitu. Terus semalam juga aku nggak ngapa-ngapain, bukan di klub kok gitu. Pergi keluar itu tempat makan. Aku sih sebagai sahabat benar-benar kecewa banget sama netizen ya gitu. Cuman kan ya balik lagi sebagai sahabat aku nggak bisa ya ibaratnya lawan netizen atau apa juga. Yang aku lakuin ya kayak yang masih lihat sekarang aja nih. Aku datang ke sini, aku support. Ya iyalah, emang netizen kan cuma bisa komentar yang aja di depan layar doang, yang belakang layar kan mereka nggak tahu. Pokoknya aku ikhlasin aja niat jahat orang-orang itu, ya biarin aja gitu. Mereka punya hak masing-masing untuk berkomentar. Yang penting aku yang tahu aku nggak seperti itu. Yang penting Dante tahu, Allah tahu. Alhamdulillah lah, pokoknya dizolimi terus tuh ngerasa nanti apa ya, aku mungkin mau diangkat derajatnya sama Allah apa gimana. Alhamdulillah aja sih gitu. Awalnya gerah tapi lama-kelamaan sih kayak ya alhamdulillah aku dihujat tuh malah seneng loh. Jadi kayak apa ya, orang dihujat kan itu lagi dizolimi ya namanya. Dizolimi itu kayak doanya langsung didengar sama Allah gitu. Aku tuh ngerasa makin banyak aku dihujat, makin banyak pahala aku, dosa aku tuh hilang semua. Jadi aku kayak alhamdulillah, dosanya untuk mereka, aku nerima pahalanya. Aku sedih banget ya, jujur banget, kayak bisa ditanya juga sama Tamara gitu ya. Aku tuh nangis-nangis bener-bener yang lebih dari Tamara mungkin, karena aku tuh jujur gak terima sahabat aku tuh digituin gitu. Aku tuh lihat banget dari awal Tamara melahirkan Dante sampai yang kayak kita sama-sama di sini gitu ya. Itu tuh Ara bener-bener dekat banget soalnya sama Dante, bener-bener sesayang itu, sedetail itu sama Dante gitu. Jadi kalau ada yang bilang dia kayaknya turut membunuh, terus turut serta, itu aku sangat amat menyayangkan hal itu. Dan tentunya hal itu juga menyakitkan Tamara gitu ya. Mohon semuanya juga mau bagaimanapun ya kita tahu posisi mantan istri saya seperti apa. Mohon sebelum ada apa-apa, mohon sekali jangan terlalu menekan. Kita masih mengikuti hukum di Indonesia. Mau bagaimanapun semua orang itu punya mental health yang harus dijaga. Apalagi seorang ibu yang baru saja kehilangan anaknya gitu. Saya karena saya untuk membantu secara terbuka pun saya nggak bisa. Yang bisa saya sampaikan cuman saya membaca komen-komen. Saya cuma minta sebelum ada ketetapan hukum, mohon teman-teman netizen supaya tidak mengambil langkah yang gegabah gitu. Atau sisi juga ya gitu dan mendoakan anak saya gitu. Sebelum ada ketetapan hukum. Pasti banyak lah yang dikangenin ya. Baik kalau buka puasa tuh biasanya Dante yang berdoa. Pasti dia yang doa buka puasanya dia. Terus kalau sahur juga dia ikut. Terus kebetulan tuh tahun ini mau puasa pertamanya Dante, tadinya belajar gitu, puasa setengah hari, belum sempat puasa. Jadi emang rencananya tahun ini. Kita udah bahas juga sama dia sih waktu itu, udah dibahas sama Dante. Kakak nanti tahun ini belajar puasa ya gitu. Dia mau, karena emang dia rajin juga ikut sahur, ikut buka, dia selalu ikut. Dia paling heboh, kalau nari takjil tuh heboh. Dia muter-muter, milih-milihin dia yang warna-warni itu loh. Apa sih, kolak ya, kolak. Iya tuh dia suka. Ini buat mama, ini buat Mane itu neneknya. Kayak gitu, ini buat Onti, dipilih-pilihin sama dia.
Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.